Kalau kita ngobrolin tentang nasionalis, pasti Anda harus menyaksikan program yang satu ini. Kita sedang berada di program Teko Sliro, dan ini adalah the first content dari WI Radio Surabaya. Saat ini saya sudah ditemani oleh salah satu perwakilan dari umat Katolik di Surabaya. Siapa dia? Dia ini adalah seorang diakon. Gak ngerti ya, podo. Engko dhewe takok detailnya seperti apa ya. Kita berkenalan langsung saja. Monggo. Oke, ya. Saya Diakon Agustinus Ferdian. Kata diakon itu kadang tidak terlalu familiar ya. Iya. Diakon itu Diakoni. Oh, bukan. Iya, ada yang bilang gitu ya, diakoni ya. Diakui. Diakui. Tapi sebenarnya diakon ini adalah kalau dalam gereja Katolik itu ada 3 tabisan, ada 3 tingkatan tabisan. Itu step-stepnya gitu ya dia. Jadi ada tabisan diakon, tabisan imam, tabisan romo, dan tabisan uskup. Nah, jadi dalam jenjang imamat itu ada saya mengalami tabisan yang tingkat pertama, diakon. Yang biasanya kemudian 6 bulan kemudian tabisan romo. Harusnya Juni nanti. Juni ya? Semoga corona sudah lewat ya. Oh gitu ya. Loh, Ya. berarti ini sedang menunggu saat-saat itu atau Ya, ada pergantian jadwal atau bagaimana? Belum tahu juga, tapi harapannya tepat waktu ya. Harapannya bisa sesuai dengan waktunya. Apa maneh iki? Syuting. Oh, pundi kamera? Iku kamera. Kuwi jenenge kamera kuwi. Kamera. Ya. Wis, ngerti? Napa? Kamera. Napa? Damel nyotrek batukmu gitu. Yo, nggih. Wis nyapa kowe ngene. Lho, Teh, nunjuk napa? samune ditawani sik lho. Nunjuk napa? Air putih ada? Toyo petak. Nggih, leres. Ya. Saya pedak ya, Maman. Petak napa bening? Lek petak susu. Padha wae kuwi padha wae. Nggih, Teh. Aqua. Oh, nyebut merek ya. Aqua. Air mineral nggih. Aqua kan basa latinnya air, jadi aqua. Ya. Saya nggak niat nyebut merek sebenarnya. Nggih. Ditego nggih. Nggih. Aku biasane, Napa? napa biasane? Susu. Ya pedak ya nih ya. Susu Dan entek, kalau ibu biasanya nyusu. susu entek. Oh, susu. Ya, kopi wae. Nggih. Biasane ya. Nggih. Ditego. Wes ngono, ndang alip. Iki ora ngerti. Lagi ngobrol-ngobrol. Niku sinten niku, Pak? Niku rengkang teng mriki. Oh. Biasane ya kon. Bersih-bersih. Bersih. Terus yang jaga tempat ini. Oh, nggih. Itu yang bawa rekso ya. Iya itu. Nggih. Aurane pun kelihatan. Oke, mohon maaf tadi Diakon. Oh, iya. Kita mengalami sedikit gangguan makhluk jadi-jadian. Oke, tadi Distraksi, ya. sampai apa itu tabisan atau Oh iya, gimana? tadi tentang diakon itu ya. Jadi sederhananya kalau diakon itu satu jenjang sebelum menjadi romo gitu aja. Belum menjadi pastor. Iya, pastor di gereja Katolik. Hmm. Dan sebelum sampai pada jenjang diakon itu sebelumnya harus menempuh pendidikan di seminari. Oh. Seminari. Nah, kalau yang di seminari itu saya masuknya dari seminari menengah itu setara dengan SMA di Seminari Garum di Blitar. Ya. Itu 4 tahun. Kemudian saya lanjut ada peralihan menuju seminari tinggi namanya Seminari Tahun Rohani. Itu di universitas itu. Nah, yang itu belum kuliah. Oh, belum kuliah. Namanya Tahun Rohani itu ya kita mengolah kerohanian. Oh, iya. Nah, itu tempatnya di Berarti katam rohani ini. waduh ya. Harusnya demikian ya. Idealnya. Iya, Tapi iya. perjuangan lah ya. Nah, itu 1 tahun di situ. Kemudian baru kuliahnya itu namanya di Seminari Tinggi. Seminari Tinggi di Surabaya. Karena saya ini kan Projo Surabaya, jadi kuliahnya di Seminari Tinggi Providensia Dei Surabaya. Istilahnya STPD di Pakuan City sana. Ya. Itu berapa lama? Itu 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun itu menempuh pendidikan kuliah teologi, filsafat dulu dan teologi. Itu lebih lama dari perkuliahan biasanya ya. oh Kita iya. kan 4 tahun. Iya. Itu tambah 6 tahun. Makanya jadi romo itu Wih, nek lancar lah ya. nah iya. Kalau Ada nggak yang bilang jadi romo dalam itu sebenarnya enggak. Cuma butuh setia, konsisten. berarti jadi romo itu harus setia. Harapannya demikian dan doa saya juga demikian. Aku setia tapi ora dadi romo. Nah,
Ya kalau itu anomali namanya. Tapi ya saya kira pekerjaan apapun ya, jadi kepala rumah tangga, jadi mungkin Tuhan sudah Iya. menempatkan panggilannya sendiri kan di setiap orang. nah itu sudah sangat rohani Iya, iya. pemaknaannya. Cocok ya berarti saya. Iya. Romo yang bapak ya. Iya, betul sekali. Romo ini menjadi bapak. Romo ini umat atau Romo ini bocah-bocah. Oh iya benar. Nah, iki apa iki? Wah, iki nek. Iya. Iki nek. Apa itu banyune utah-utah lho. Sewu. Mulai dari Ini namanya cakti. Sakti. Oh, iya. Ini namanya cakti. Itu ada filosofinya. Ada titisan. Titisannya sopo kowe? Kilangan. Wes ya. Wis kono ngalih. Sakti. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun nggih. Sudah ya. Iya. Ono dada ono bulekmu ning desa ngono. Bu. Pak, Nah, Bu TV. Pak mlebu kamera. Waduh. Kok sedeng nggih? Enggak. Ya, kalau tadi kita sudah berkenalan cukup panjang dengan Diakon Ferdian. Ferdian ya panggilannya. Yap. Dengan Diakon Ferdian, mulai dari kalau menjadi Romo itu ada step-stepnya juga. Nah, Diakon ini sendiri sudah mencapai pada tahap Diakon sebelum nanti naik kepada jenjang Romo atau Pastor itu Yap. sendiri. Oke. Lepas dari itu semua, kesibukannya sehari-hari ngapain? Sehari-hari ya. Ini kuliah berarti sudah selesai kan? Oh, sudah S2 saya. Oh, sudah S2 Sudah toh. selesai, ya. Wih, cocok. Mantep. Iya. Katam berarti ini. Nah, Iya. terus berarti ngapain? Di gereja kah atau mungkin ada misi tersendiri atau Oh, bagaimana? iya. Kalau saya ini sehari-hari bertugas di paroki Katedral. Oh, Paroki iya. Hati Kudus Yesus Katedral. Iya, di situ. Penempatan saya itu mulai tahun lalu bulan Juni. Bulan Juni. Iya, bulan Juni. Wah, ini udah mau 1 tahun habis ini ya? Iya, bulan 1 Juni. Nah, terus setiap hari kalau namanya diakon itu di sebuah gereja, di sebuah paroki misalkan itu, tugasnya yang pertama adalah menjadi pelayan altar dan pelayan sabda. Itu bagaimana itu? Wah, itu kalau pas Pelayan. misa kan ya? Ya, bisa. Ya, itu bisa jadi- orang bertengkar. Jadi kalau yang membaca Injil itu kalau dalam perayaan Ekaristi itu seharusnya menjadi tugas diakon. Nah, ketika ada tugas diakon di situ ya, tugasnya dalam peribadatan membaca Injil dan juga menjadi pelayan di meja altar. Kayak misdinar, tapi misdinar yang resmi istilahnya. Oh. Nah, jadi belum mimpin misa ya. Dan itu semua dilakukan dalam ini, jabatan saya istilahnya kalau mau disebut sederhana itu menjadi pelayan Bapak Uskup. Oh. Jadi gitu. Jadi Bapak Uskup butuh apa saja dilayani oleh Nah, Betul gitu. ya? Dalam sejarahnya itu malah kayak dulu ya pelayan sungguh-sungguh. Jadi tinggal di bersama Bapak Uskup. Terus istilahnya cara Jawa itu nyantrik. Nyantrik itu berguru. Salah ya. satu contohnya ngapain? Biasanya ini membantu uskup tuh ngapainnya? Oh, kalau yang sekarang sudah tugasnya sudah semakin sih. Tidak harus selalu dengan Bapak Uskup itu. Ya. Bukan membantu secara letterlek. Oh. Bantu ganti galon di tapi melayani Bapak Uskup sebagai diakon ya tugasnya di paroki. Selain juga di meja altar itu juga menjadi melaksanakan pelayanan kasih. Itu kalau di paroki ya misalkan mengunjungi orang miskin, terus bagaimana mendampingi umat yang punya program mendampingi orang miskin. Nah gitu. Kalau umatnya butuh curhat gitu misalnya. Nah bisa itu juga. kalau di Indonesia itu kan diakon itu jarang ya. Jadi orang bisa menyamakan Romo gitu aja. Dan tugasnya sudah katakanlah 90% mirip lah ya. Karena sudah mimpin misa juga gitu kan. Ya, kalau saya bisa. belum. Oh, belum. Nah, Belum. Tapi baptis, menikahkan orang, Itu bisa. misalnya sudah bisa. Jadi tugasnya sudah mirip-mirip. Jadi orang kalau datang manggil Romo ya saya datang ya sama aja. Mau curhat, mau ya salah Itu satu untuk kegiatannya. apa? Perminyakan gitu? Nah kalau yang itu belum. Belum. Perminyakan, terus kemudian sakramen pengakuan dosa belum. Belum. Sakramen krisma belum karena krisma Bapak Uskup doang. Oh iya iya. Krisma gitu. Jadi yang Lebih bisa lagi. sakramen kasih juga belum bisa. Jadi membaptis dan sakramen pernikahan. Oke. Gitu. Jadi ya itu tugas-tugas di gereja dan juga kalau di paroki
Nah, namanya diakon itu juga selain belajar tapi juga melayani di gereja. Oke. Jadi tugasnya sudah ya mirip-mirip rombongan. Jadi mari kita bisa doakan dulur dewe supaya diakon ini tetap semangat melayani ya umat-umat Katolik khususnya yang ada di katedral gitu ya. Nah, iya. Kalau tadi kita sudah banyak berbincang tentang kesibukan diakon ini sendiri di dalam gereja atau di dalam sebuah paroki. Nah, kita sekarang coba tanya-tanya, kalau kesibukannya di luar paroki juga ada ya diakonnya? Ada. Seperti apa contohnya? Kalau di luar paroki biasanya saya sepedaan. Sepeda, hobi itu berarti. Kan sibuk kan itu. Iya, iya, iya. Nah, kalau kesibukan, nah ini juga berkaitan dengan akhir-akhir ini kan sedang masa corona ya, jadi gereja ya cukup lockdown juga ya. Iya. Tidak ada misa bersama umat, tidak ada kegiatan Ada bersama. ibadah mingguan, ya, harian juga nggak ada ya. Live streaming semua. Live streaming semua. Nah, maka saya cukup banyak waktu untuk ya membuat kegiatan gitu. Nah, karena di paroki tidak terlalu banyak, kecuali memang sekarang katedral sedang pembangunan itu juga. Maka saya memilih kegiatan misalnya kalau di luar paroki itu ya saya ikut RTCS itu. Nah, Oh, iya. relawan Gitu. Relawan ya, katanya Iya. kemarin sudah diwawancara ya ketuanya. Iya, iya, ketuanya sudah. Iya, rasa-rasanya orangnya di sini juga sebenarnya. Nah, saya ikut itu juga, Ya saya ingin merasakan menjadi seorang relawan itu kayak apa, terus bagaimana melihat pengelolaan suatu gerakan tangga bencana seperti apa. Kalau dari diakon sendiri, kenapa kok merasa terlibat di dalam tugas kemanusiaan gitu ya? Lepas dari embel-embel diakonnya loh ya. Oh itu ya. Ini pertimbangan serius atau tidak serius ini? Dua-duanya boleh, dua-duanya. Ya pertama ya, katakanlah yang tidak serius saja ya. Itu tadi karena kurang ada kegiatan. Gabut juga ya, iya. Bingung mainnya apa? Iya, mau ngapain juga, terus kalau keluar tanpa alasan itu kan kita sama dengan melawan anjuran pemerintah kan. Iya. Kalau tanpa alasan. Tapi kalau dengan alasan kan berarti ada nilai Iya, yang iya, iya. diperjuangkan. Ya saya ikut kegiatan itu. Dan juga karena base campnya kan dekat paroki. Iya, tinggal jalan ya. Iya, deket aja ya. Itu yang pertimbangan praktisnya. Pertimbangan yang agak serius ya memang pertama ya ingin menjadi bagian gereja yang terlibat. Mungkin saya tidak bisa menggerakkan orang lain, tapi minimal saya bergerak sendiri. Jadi contoh ya. Iya, Jadi teladan. dan juga beberapa orang kemudian bisa saya ajak. Ini bagaimana saya mau ngajak? Ayo gereja terlibat, kita berjuang. Tapi kalau saya tidak jalan kan ya. Waduh, iya. Ya minimal saya jalan sendiri, terus ketika saya sudah ikut, saya foto-foto, fotonya saya share, orang tertarik. Iya, iya. Saya tantang, ayo melu. Nah, akhirnya ikut. Diakon wae metu. Nah, Mosok aku ora. Tidak takut corona ya, takut. Tapi kan kita menjaga diri, sembari kita berbuat baik. Nah, gitu. Ada protapnya juga kan. Iya, betul sekali. Makanya kesehatan yang utama, tetap juga berjuang melakukan sesuatu yang bernilai. Gitu. Tidak naif. Kalau naif itu, wah aku gak takut corona, los, kena tenang. Modern. Iya, nah itu juga tahu diri juga. Ada ini nggak? Ada refleksi pribadi sendiri nggak terkait dengan kegiatan relawan itu atau? Oh iya, iya. Pengalaman yang mengena ini kan. Jadi saya itu kan selain juga jadi relawan juga saya mengakomodasi umat di wilayah saya yang Wilayahnya itu sekitar daerah mana? kalau di katedral itu kan ada 6 wilayah. Saya itu dipercaya untuk mengembalakan, mendampingi umat di wilayah 5. Daerah Bumiarjo, Dekat Surabaya. Sukudam, daerah Sukudam. Iya, iya. Kan ada. Sampai Brawijaya sana berarti ya? Iya, masuk sana. Sampai Brawijaya. Iya. Sampai belakangnya Ciputra World itu masih. Belakangnya ya, Pulau Sari Iya. masih wilayah katedral. Lumayan besar ya? Wah, itu makanya. Dan saya ngamati sendiri banyak warga Katolik maupun yang bukan Katolik daerah sana itu yang memang sederhana sekali hidupnya. Ya. Dan mereka tidak tercover sepenuhnya oleh ya gereja membantu, tapi kan juga kalau dalam situasi seperti ini tentu butuh bantuan yang sedikit lebih karena serba susah ya. Ya. Serba susah juga. Jadi saya bekerja sama dengan ketua lingkungan untuk data di sana siapa yang membutuhkan, kemudian saya ajukan ke rekan-rekan relawan yang disetujui. Itu untuk yang Katolik maupun yang bukan Katolik ya. Ya. Jadi
semua ya. Jadi rekan-rekan untuk mendata saya itu para ketua lingkungan. Nah, pengalaman yang bagi saya mengenai itu ketika kemarin misalkan, itu kan saya hari Rabu kan input data. Nah, ketika saya ngetik nama terus menggambarkan hidup orang ini, bagi saya ternyuh di hati saya. Apa itu? Kenapa? Ternyuh itu ya ada rasanya sedih juga. Hidup harian mereka ini sudah susah. Kan kebanyakan mengandalkan upah harian, jualan ini, ya. Apa yang didapat hari ini dimakan hari ini. Kalau udah dapat terus mau makan apa? Misalnya gitu. Sementara aku juga belum bisa berbuat banyak. Ya paling tidak bisa memberi sumbangan itu. Nah maka di situ aku ya ketika menginput data itu, tak ketik itu juga. Ya semoga aku diberi waktu kesempatan bagi Tuhan untuk membantu orang. Karena bagiku ya jadi romo, jadi ya intinya itu sih, membantu orang. Yesus pun datang ya seperti itu saya kira, membuat orang menebar kebaikan. Nah betul sekali, kasih itu ada wujudnya, tindakan. Itu yang bagiku menyentuh dan membuat aku ingin terus selagi aku masih kuat, seperti lagu hidup ini adalah kesempatan. Kapan lagi ya? Besok saya nggak tahu ada apa, yang penting hari ini saya berusaha untuk menggunakan waktu ya berbagi ikut dalam gerakan-gerakan kebaikan. Nah itu gerakan relawan. Baik, melihat keterlibatan diakon untuk terjun langsung mengikut relawan tanggap COVID ini ya. Relawan tanggap COVID seperti ini tadi kan persebaran wilayahnya juga kalau saya lihat di wilayah Bumiarjo, Joyoboyo itu memang apa ya, lingkungan yang agak keras juga ya di sana kan. Untuk penduduknya ini ya sepengetahuan saya juga dekat di terminal gitu kan. Dekat terminal Joyoboyo, dan mungkin lingkungannya juga ada yang untuk ada lingkungan ya mungkin nggak terlalu menengah ke atas gitu ya. Nah, lingkungan yang seperti itu. Lalu banyak juga di sana penduduknya ya mayoritas juga banyak muslimnya gitu kan. Nah, melihat hal seperti ini, nah pada saat diakon sendiri turun mungkin bersama dengan teman-teman yang lain turun dengan ada embel-embel Kristennya juga gitu ya. Ada embel-embel Kristianinya juga. Ini apakah ada pernah mungkin ada momen tertentu gitu dengan penduduk yang non Kristiani, atau mungkin ada cerita apa gitu dengan penduduk yang non Kristiani itu pada saat menyumbang atau mungkin bertemu atau bagaimana? Kalau saya di proses penyaluran bantuan itu kan surveinya yang pertama itu kan lewat ketua lingkungan. Ada bantuan dari ketua lingkungan. Ya, jadi ketua lingkungan yang bantu survei karena memang ketua lingkungan yang tahu kondisi warganya tuh. Baik yang warga Katolik maupun tetangga-tetangganya juga yang bukan Katolik. Nah, dari situ kemudian saya minta disurveikan kira-kira siapa saja yang menerima. Dan sejauh ini memang kalau ke warga yang non Katolik tidak ada masalah. Karena juga memang tidak membawa nama gereja secara langsung. Ya saya bilang ini dari relawan dari relawan. Tapi yang menjadi poin penting adalah kan ketua lingkungan itu artinya dia kenal dan diterima warganya. Dan warganya juga tahu kalau dia itu pasti tahu, iya pasti tahu. Di situ kan ada pasti pengandiannya apa? Berarti ketua lingkungan ini dekat dengan tetangga-tetangga. Ya dia menjadi representasi gereja Katolik lah di tengah masyarakat. Makanya yang ditawari kemudian mau. Nah gitu. Bayangkan aja kalau misalkan ketua lingkungan itu atau warga Katolik yang info itu nggak dekat itu. Kamu siapa? Apalagi ada masalah. Kamu mau menipu, misalnya gitu ya. Wah gitu kan. Ya itu saja yang bagi saya ini menjadi suatu sebenarnya optimis lah. Gereja Katolik itu bisa optimis, bisa masuk ke warga itu ketika justru orang-orang di lingkungan itu bisa menjadi contoh bagaimana menjadi Katolik yang baik. Jadi kalau di Puskesmas Surabaya ini kan arah dasarnya adalah menekankan lingkungan sebagai akar paroki. Jadi gereja yang tampak itu yang di lingkungan bertetangga dengan orang itu, yaitu sebenarnya gereja yang harus selalu dihidupi. Jadi melalui itu gereja semakin tampak sebagai namanya garam dan terang dunia itu ketika ya seperti contohnya ketua lingkungan yang kenal warganya dan akhirnya bisa membantu. Kalau tidak kenal kan tidak mungkin ya bisa membantu tadi kan.
Nah itu pengalaman yang bagi saya ini menjadi bagian refleksi dari gereja Katolik. Ya, ya. Karena sekarang ini kan kalau saya coba melihat beberapa artikel atau mungkin pemberitaan di media sosial atau media-media yang lainnya juga bahwa momen corona ini sendiri itu juga dijadikan senjata nih bagi teman-teman yang mungkin ya oknum lah, kalau kita bisa bilang oknum-oknum yang tidak menginginkan adanya nasionalisme gitu kan, adanya apa namanya kesatuan di antara umat yang satu dengan umat yang lainnya seperti itu kan. Tapi pada faktanya di lapangan ternyata tidak ada masalah gitu kan. Bahkan mungkin pada saat berinteraksi sendiri membagi sumbangan itu dari relawan sendiri tidak ada masalah sebenarnya dari warganya maupun kalau tadi ketua lingkungannya bahkan yang turun sendiri juga diterima gitu kan. Tidak ada masalah dengan warganya sendiri. Kalau menurut saya sih memang ya dalam hidup ya pasti ada orang yang ada niatan hati berbuat baik dan juga ada yang buat jahat. Pastilah orang jahat memanfaatkan momen-momen kesempatan dalam pemilu dijadikan untuk ya itu kepentingan sendiri termasuk juga wabah jadi sarana untuk ya kepentingannya juga gitu ya. Nah itu memang itu menjadi musuh bersama ya, harus diperangi ya. Dan kalau saya melihat sebenarnya ya ketika gereja Katolik semua orang menghayati aku ini sebagai bagian gereja, kemudian orang mulai berinteraksi di lingkungan, di tetangga dengan guyup, dengan rukun, menampakkan wajah gereja yang humanis, saya kira itu sebenarnya kita tidak mudah dipecah mas. Karena masalahnya juga kadang orang Katolik takut, orang Katolik kemudian tidak percaya diri. Ya bukan salahnya dia, tapi ya entah salah siapa. Artinya ya kadang kita juga bingung mau gerak apa gitu. Tapi kalau saya bayangkan ada setiap paroki punya lingkungan yang guyup itu, gereja akan semakin kuat di situ. Telah mengangkatnya di masyarakat, semakin tampak bahwa gereja ini hadir seperti Yesus sebagai sakramen keselamatan dunia itu ketika lingkungan itu hidup. Nah, memang salah satu tugasnya umat itu kan juga untuk menjadi rasul awam ini juga nih ya. Nah, betul ya. Betul begitu. Nah, menurut diakon sendiri penting nggak sih untuk kita terlibat langsung di dalam masyarakat gitu ya? Khususnya untuk mungkin bukan kegiatan yang besar seperti ini, untuk kalau saya bilang boleh besar gitu ya, relawan ini kan membentuk tim, sumbangan, ini maksudnya perlu pemikiran yang lebih jauh lagi. Nah, keterlibatan masyarakat mungkin contoh-contoh kecil apa gotong royong kampung gitu mungkin kan itu perlu kan adanya keterlibatan dari umat itu sendiri. Kalau dari diakon sendiri bagaimana? Iya, betul sekali. Saya kira sejak Konsili Vatikan II ya tahun 1962 sampai 65 itu memang gereja ingin membuka diri dan semakin menyadari kehadirannya di dunia. Dan itu dapat dilakukan dengan apa? Ya gereja mengajak umat sekalian untuk semakin menyadari diri yang disebut tadi, aku ini sebagai rasul, aku diutus di tengah masyarakat. Itu sangat penting. Dan apalagi dalam konteks negara kita yang plural ini ya, kita juga sebetulnya kita ini kawanan kecil, bukan minoritas. Kita ini kawanan kecil yang setiap kali kita misa di akhir kan selalu ada kata pergilah kamu diutus. Nah setelah keluar dari gereja ya kita membawa kurban Kristus itu kita ejawantahkan dalam hidup sehari-hari. Ya sederhananya kita menghayati iman di tengah perbedaan dengan masyarakat. Dengan tidak selalu harus keluar-keluar di penjara, aku Katolik, kamu tidak Katolik. Itu kurang gila ya. Malah tembak dasi motor. Jadi jadikan di mana kita berkarya, di kantor kayak di kampus dimanapun, tanpa harus katakanlah mengeluarkan Yesus itu siapa, tapi jadikan kata Yesus itu sebagai perbuatan kasih. Benar sekali. Itu sederhananya. Kasih yang terlibat, peduli, rendah hati, tidak mencari keuntungan diri. Itu panggilan orang Katolik dewasa ini. Yang meskipun berat, meskipun banyak tantangan ya harus disadari bahwa ya ini imanku ini memanggilku untuk demikian. Itu sih. Ya.
Makanya lur, ojo percaya karo hoax ya. Ojo ngomong dhuwur-dhuwur karo agamamu nek kon durung ngerti kemanusiaan. Oke. Kita balik lagi ke diakon ya. Kalau tadi kita sudah banyak berbicara tentang keterlibatan diakon di relawan, di dalam paroki dan di luar paroki. Nah, saya ingin bertanya saat ini, kira-kira apa nih yang jadi pandangan diakon terhadap situasi bangsa Indonesia saat ini ya? Dengan ya mungkin bisa kita katakan ada keterpurukannya juga dalam berbagai segi, baik ekonomi, pariwisata dan segala macamnya juga. Atau mungkin ada pandangan lain yang diakon sendiri lihat terhadap bangsa ini, bagaimana? Iya. Kalau menurutku ini langsung tak sandingkan dengan fenomena ya sekarang ini ya, sedang wabah corona ini ya. Ya. Saya kira ini menunjukkan juga bagaimana sikap orang-orang bersikap menghadapi itu, kelihatan juga mencerminkan bagaimana kita menghidupi keindonesiaan kita, tanah begitu ya. Kalau bagiku ini sedikit filosofis lah begitu ya. Boleh. Di dunia ini sebenarnya ada dua kekuatan besar. Bukan kekuatan yang menggerakkan, tapi kekuatan di hati orang itu ya. Namanya pribadi gitu. Iya, setiap orang itu adalah dua kekuatan besar itu adalah cinta dan takut. Jadi lawannya cinta itu bukan benci ya, tapi ketakutan. Ini dibahas sudah sejak, kalau dalam kajian filsafat itu sejak filsafat Yunani kuno itu orang sudah menganalisis, berefleksi ada kekuatan besar manusia itu cinta dan ketakutan. Benci itu buat orang takut ya, orang takut kesaingi ya, itu benci lah gitu ya. Tapi kekuatan dasarnya adalah takut. Tapi dua hal ini bisa sama-sama besar dan bisa berdampak pada suatu hal yang kelihatannya sama. Ya. Jadi orang membuat sesuatu yang spektakuler itu antara dia sungguh-sungguh mencintai atau karena dia takut sehingga dia berbuat yang kok kelihatannya baik, orang ini baik. Tapi mungkin motivasinya itu karena takut kesaingi, takut tidak populer gitu ya. Ada dua itu. Dan itu terlihat katakanlah dalam bagaimana orang menyikapi pandemi ini. Dua sikap itu. Katakanlah pertama di ini ya, di yang sisi orang takut. Orang takut itu ya. Tapi ya ini kekuatan yang manusiawi sebenarnya, semua orang. Tapi pernah nggak diakon menemukan, maksudnya mungkin umat atau mungkin warga yang memang terlihat takutnya itu? Takut ya. Ya ada. Takut ya ada lah ya. Takut yang berlebihan mungkin saya nggak pernah jumpai. Tapi kan di berita-berita orang ada yang takut ya panik. Buying, orang membeli, meningkatkan harga kayak gitu ya. Borong ke supermarket. Ada yang pergi ke mall pakai APD. Iya, itu mungkin dia ya takut, tapi ya semua orang takut sih, semua orang korban, tapi agak berlebihan gitu. Di sisi lain tapi orang yang sama juga mengalami ketakutan, tapi dia ingin bergerak di jalur yang satunya, yaitu dia ingin berbuat sesuatu yang disebut itu cinta. Jadi orang kemudian mau peduli, mau turun menjadi relawan atau juga menjadi tenaga medis, donatur segala macam itu orang yang juga sebenarnya mereka juga takut saya kira, tapi ingin berbuat, dia tidak ingin dikuasai oleh ketakutan maka dia ingin mempersembahkan dirinya untuk menjadi bagian yang ya, meskipun menyumbangkan sedikit tapi menyelesaikan masalah itu dalam upaya. Nah, saya melihat bangsa kita itu selalu ya antara dua jalur ini, bukan hanya bangsa tapi apapun lah, orang itu selalu bergerak antara apakah aku ingin mewujudkan cinta atau aku hanya terkurung dalam ketakutan. Jadi itu bisa menjadi refleksi bersama dari bangsa. Jadi orang aku mencintai atau orang takut. Kadang orang yang berbuat onar, memecah belah itu karena kan takut. Saya takut jabatan saya hilang. Wah, misalnya ya. Gawe. Akhirnya gitu, itu kan karena takut ya. Takut yang berlebihan. Tapi tidak kelihatan orangnya sangar, tapi sebenarnya dia Atine sangar, atine, rupane sangar, atine kelinci. Itu kinti ya. Iya, tapi ada orang yang kadang kalah, tapi dia mengaku kekalahan, ya dia berjiwa besar ini. Itu heroik. Nah, gitu. Iya. Gitu. Nah, kalau diakon sendiri melihat ya di Indonesia sendiri lah khususnya lah,
Persentasenya antara cinta dan takut ini kira-kira berapa nih kalau ada Oh, persentasenya gitu Gimana ya? masyarakatnya? Melihat kan banyak nih pemberitaan di media sosial. Iya. Gimana? Wah, itu perlu riset itu ya. Kira-kira aja. Kira-kira ya. Nah, ini kan Gini ya, kalau- salah orang dihukum. Kalau dalam, ada seorang teolog juga. Kalau di gereja Katolik namanya dia seorang kudus, namanya Santo Agustinus ya. Oh Kasih iya. tahu ya, itu Iya, mau iya. ke saya. Ya, tapi maksudnya Ini promosi tadi. dia ini punya pemikiran bahwa di dunia ini sebenarnya pertempuran antara kekuatan jahat dan kekuatan yang baik. Oh. Pertempuran sepanjang masa, tapi jelas yang terakhir menang adalah kekuatan yang baik. Tapi memang kadang tampak bahwa kekuatan jahat ini berkuasa lebih besar, ketakutan lebih besar. Tapi pada Dominasi gitu. iya, tapi pada akhirnya karena kita punya iman bahwa yang terakhir adalah ya siapa yang benar akan tampak di akhir. Nah, aku juga melihat kalau yang seberapa besar yang apa tadi antara yang takut dan cinta Cinta, itu ya. juga ya berkelindan gitu. Berkelindan tuh bahasa Jawanya apa ya? Tumpuk undung, ngerti gak? Tumpang tindih. Lah gitu gitu ya. Iya. Dan juga kadang kita tidak bisa melihat motivasi orang ya. Iya. Tapi ya ada kok, kita bisa lihat sendiri lah. Orang-orang yang tulus mengabdi Membantu. negara, ada yang ya punya embel-embel kepentingan gitu. Iya. Tapi juga kita tidak bisa menyalahkan orangnya, tapi mungkin karena dia terpenjara oleh sistem. Misalnya dia masuk suatu kelompok, yang kelompok itu kemudian dia menjadi bagian kelompok itu, padahal hatinya ada di situ. Jadi ada gitu. Berarti dari diakon sendiri masih punya kepercayaan atau mungkin sangat-sangat percaya bahwa kebenaran nanti pasti akan Iya. memenangkan segalanya ya. Iya, jadi apalagi kita momennya Paskah sekarang ini. Nah, itu Jadi cocok. lilin itu di tengah kegelapan itu pasti akan, dia tidak akan terkuasai oleh kegelapan itu. Jadi meskipun ada yang ngomong orang negara kita ini hancur, saya optimis sekali bahwa masih banyak orang berkehendak baik, dan yang kita sebut sebagai Tuhan Allah Bapa itu menyertai orang-orang baik. Meskipun jalannya tidak pernah mudah ya. Iya. Karena di orang licik itu selalu punya cara apapun dimanfaatkan. Tapi sekali lagi ya Gusti boten sare lah. Wes. Karena kata-kata seorang Baniman harus begini ya. Iya. Harus Seorang filsuf. optimis begitu ya. Cocok. Bagaimana caranya orang baik berjalan? Nah itu saya juga tidak tahu. Pokoknya ya sudah kayak orang-orang relawan sekarang ini kan pokoknya bergerak gitu kan. Iya. Pokoknya obah. Obat sih. Iya, karena kita juga nggak tahu. Yang penting aksi dulu. Ada aksi. Apakah semua terencana? Ya kadang-kadang juga tidak ya. Iya. Yang penting ya kita berbuat. Ada konsekuensi yang harus kita terima juga. Ya gitu sebenarnya berbuat. Kadang memang hidup itu tidak bisa direncanakan selalu. Tapi yang penting ada niatan berbuat sesuatu yang baik. Ngono lur, nek kate golek sing apik mlaku sih. Gak usah mikir. Berikan kebaikan dulu. Masih di Tepo Seliro dan kita masih bersama dengan Diakon Ferdian sebagai perwakilan dari umat Katolik. Nah, kalau kita tadi sudah banyak sekali berbincang tentang keseharian dari diakonnya sendiri, bahkan juga terkait dengan situasi negara kita, bahkan di Surabaya ini juga terkait dengan pandemi yang ada ini. Nah, terakhir, Oh iya. last but not least, Selesai. Diakon mungkin ada pesan-pesan atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan khususnya buat teman-teman muda Katolik nih ya. Ya boleh dengan situasi yang ada sekarang ini atau mungkin ada nek ngarani gitu, motivation quotes Wah. untuk teman-teman muda Katolik nih khususnya. Monggo. Ya semoga memotivasi ini. Harapannya begitu. Iya. Sudah. Aku pernah nge-tweet sesuatu di Twitter ya. Wah, ini cocok ini. Diakonnya gaul ya. Cari isi ya. Nah, tapi intinya begini bahwa Ora sida iki. sudah di Waduh, aku diwas ngenteni. Iya, Belum. tapi masih ingat ya. Iya. Gini bahwa kita ini bisa menjadi bagian dari kekuatan yang besar yang menggerakkan sesuatu. Tapi itu harus ada yang memulai. Gitu.
ketika semua orang menunggu, kamu, itu kekuatan besar untuk membantu, mencintai itu tidak akan pernah ada. Maka yang penting sebagai orang Katolik adalah bahwa ingat bahwa kita ini diutus, kita terlibat. Kita ini beruntung karena kita diselamatkan ya, kita bisa ikut Eucharistis. Tapi ya itu semua harus ada buahnya, gitu ya. Buahnya terus jadilah sesuatu yang menerangi meskipun kecil seperti ini. Tapi cahaya lilin itu di tengah kegelapan luar biasa. Jadi mulai jangan hanya berpikir diri sendiri, tapi gunakanlah yang bisa kita lakukan sebagai sarana untuk berbuat kebaikan. Oke. Gitu. Siap. Terima kasih banyak Diakon Ferdian. Oke. Boleh meluangkan waktunya. Kena. Iya. Oke. Ya. Buat dulur dewe semuanya, ini adalah akhir sesi dari episode pertama untuk Tepos Liro ini. Kita nanti bakal muncul di episode berikutnya. Siapa? Ya pantengin terus saja. Ya, jangan lupa untuk lihat di website kita, juga bisa di sosial media kita, ada di, nanti ditarik sebelah sini ya Mas ya. Iya, kudu diedit saya soalnya. Oke, terima kasih buat dulur dewe. Saksikan terus Tepos Liro. Kapan niku ya tulon dewe. Oke, kipu dikit. Terima kasih Diakon. Sampai jumpa semuanya. Oke.